saya ingin lebih membongkar daripada ideologi Wahabi yang sebenarnya ini adalah transformasi yang berafiliasi dengan komunitas gerakan internasional. Kenapa saya katakan komunitas gerakan internasional yang tergabung dalam elit global? Saya membaca salah satu artikel yang dikasih oleh salah satu murid Abu Yamamah Ghufran. Beliau dari anggota BIN juga. Karena ketika terjadinya konflik masalah Ba'alawi atau para habaib, justru kalau kita lihat dari manhaj salafi, dari orang-orang Wahabi ini menyerang orang-orang NU. Gak ada satupun dari mereka yang menyerang Habib, gak akan berani, karena ada kaitannya dengan kontrak internasional. Nah ini nanti kalau yang masih jauh memahaminya, yang penting didengarkan aja, nanti akan dipahami. Gerakan komunitas internasional ini mereka punya ideologi yang sangat fundamental. Kalau untuk Islam harus fundamental, sehingga diistilahkan mereka punya ideologi takfiri dan jihadi. Artinya ketika tidak sesama pemahaman dengan mereka, kalau menurut mereka ini kita tidak sejalur dengan mereka, maka mereka katakan kafir. Itu ideologi takfiri dan ideologi jihadi. Di dalam kitab, di dalam buku yang ditulis oleh Abu Yamamah Ghufran, ini saya perlahan ya biar nanti dipahami bahayanya ancaman kita ketika organisasi Islam selain NU dan Muhammadiyah itu ditumbangkan dari negara Indonesia, maka Indonesia akan hancur. Maka betul menurut muassis NU, organisasi Islam dari mana saja kalau bukan berdirinya dari muassis asli orang pribumi jangan diikuti. Betul itu. Karena organisasi yang mengatasnamakan Islam itu tergabung di yang ada di elit global, dan itu pembiayaannya dari Smith Foundation. Itu nanti ada Wahabi, ada ISIS, ada HTI, Ba'alawi, banyak itu. Nih, kita perlahan. Jadi politik atau geopolitik dunia ini sangat bertransformasi ya, kita pahami. Ini ada nama-nama yang diperkenalkan di dalam buku catatan Abu Yamamah Ghufran ini yang akan menjadi perusak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada istilah Yahudi. Ingat, transformasi politik Yahudi ini yang kita bahas adalah Yahudi-Yahudi yang memang mereka sebagai pemberontak. Yahudi bermula di masa kenabian, yaitu dari masa kenabian Nabi Yakub sampai Nabi Muhammad. Kemudian Yahudi ini bertransformasi di masa sahabat Khulafaur Rasyidin menjadi kelompok Khawarij. Ingat, setelah itu di masa dinasti Umayyah, Abbasiyah dan Utsmani, mereka menjelma menjadi tentara salib atau Anglo-Sakson. Pada zaman sekarang kelompok-kelompok ini menjelma menjadi Freemason yang tergabung pada elit global, di antaranya Wahabisme, Ikhwanul Muslimin, gerakan dari para mahasiswa yang ada di Mesir, ISIS, dan ke bawahnya ini adalah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama Islam yang ideologinya sama mereka, takfiri dan jihadi. Maka kalau kita ini sama orang-orang Wahabi, contohnya seperti Banser, sekarang kan lagi digoreng luar biasa sama manhaj salafi ini, digoreng dengan sedemikian rupa. Mana katanya NU yang paling ahlus sunnah wal jamaah, nyatanya sesat, dan itu sudah terang-terangan Pak di media sosial. Kenapa mereka menyerang ke warga NU tapi mereka diam-diam saja menanggapi daripada para habaib?
Nah, ini ada kontrak politik yang tergabung di perusahaan Smith Foundation. Wes lah, itu bocoran sedikit. Perusahaan Smith Foundation ini adanya di Amerika sebagai pengendali yang kuat. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan, ketika dari manhaj salafi yang bersikeras menyesatkan warga Nahdliyin, Muhammadiyah, bahkan sekarang yang menjadi alat untuk menggorengnya NU ini adalah Banser. Ini adalah cara mereka mengambil kesempatan supaya warga masyarakat ini tidak percaya lagi kepada NU, sehingga masyarakat Indonesia berbalik bahwa akidah yang benar adalah akidahnya Wahabi. Mereka menggunakan manhaj salafi. Makanya harus dibedakan, ada manhaj salafi, ada salafiyah. Nah, kalau mereka Wahabi disebutnya manhaj salafi. Kalau warga masyarakat Indonesia faham betapa kejamnya dari kelompok Wahabi, masih untung di Indonesia masih dilindungi. Karena kelompok Wahabi ini berdiri di Arab Saudi tidak terlepas dari dukungan negara Inggris. Kepentingan politiknya begitu. Dan Wahabi ini adalah kelompok Islam yang sangat ekstrim. Ya, sampai sekarang, cuman mereka sekarang lebih hati-hati, tidak berani barbar itu karena lebih hati-hati. Yang paling ekstrim dari akidah mereka, Wahabi ini sama persis seperti Khawarij. Kita tahu Khawarij adalah kelompok yang direkrut dari Syiah ekstrim, dari orang-orang yang pro Muawiyah, direkrut oleh Abdullah bin Sabah dari Yahudi suku Himyar Yaman. Tujuannya untuk memberontak kepada kepemimpinan Muawiyah dan Sayyidina Ali, adu domba itu. Maka dijelaskan di dalam tafsir Sawi, walaupun mereka tadi saya baca dikirimin sama dan Kendo tadi ada sosok sekarang itu sosok Umar bin Khattab zaman sekarang. Jadi Harry Pras ini adalah Umar bin Khattabnya. Siapa yang berani Basar mana mungkin berani sama Harry Pras gitu. Ini perlu kita, kan kalau gegeran ya sama-sama Indonesia, ya lucu, diketawain orang. Yang kita lawan adalah ideologinya, cara berpikir mereka. Dari dulu gak senang dengan NU kalau Wahabi itu. Ingat, dari dulu gak senang. Maka ulama-ulama kita itu terancam betul ketika berada di Makkahul Mukarramah, apalagi setelah Ibnu Saud ini dikuasai oleh Wahabi. Bukti nyata, ketika rame-ramenya di Arab Saudi makbarah Kanjeng Nabi mau dibongkar, orang yang paling depan itu adalah ulama Nusantara, dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah yang disebut dengan Komite Hijaz. Karena mereka akidahnya sama, Wahabi ini berani merubah daripada kitab-kitab ataupun Quran dan As-Sunnah. Ingat, itu catatan. Ini kenapa saya tadi mengambil kitab tafsir Sawi, supaya nanti jangan ke doktrin. Karena saya lihat kalau orang yang awam nanti berpikir, oh iya ya, benar juga ya, ternyata akidah yang benar ini harusnya ikut salafi bukan NU. Hanya begitu Pak, banyak di komentarnya channelnya Hari Pras itu banyak. Ini kan bahaya. Mereka gak ngerti rencana grand plan-nya, mereka gak ngerti. Di sini dijelaskan kelompok Khawarij ini bertransformasi dan selalu mengatasnamakan agama Islam. Di antaranya yang disampaikan oleh Imam Sawi di dalam tafsirnya, lamma huwa musyahidun al-an fi nadhairihim wa hum firqatun bi ardil hijazi yuqalu lahumul wahabiyah. Yang nyata-nyata sudah jelas transformasinya daripada Khawarij di zaman sekarang, kata Imam Sawi, ya Wahabi. Kenapa bisa? Akidahnya mereka adalah alladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnati. Ta'wilal kitabi was sunnati. Mereka berani merubah takwil-takwil Quran dan As-Sunnah. Bahkan wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimina wa amwalihim. Bagi mereka, kalau berbeda dengan kelompok mereka, sudut pandang berbeda, mereka tidak segan-segan mengkafirkan bahkan menghalalkan darahnya orang muslim, termasuk hartanya. Maka sekarang tuh rame tuh NU sesat, yang digoreng adalah Ansor Banser.
Ini cetakan yang asli ya. Dan ini menyebar di pesantren, kebanyakan cetakannya yang ini yang sudah dirubah oleh Wahabi. Di dalam tafsir Sawi, monggo yang punya kitab di pesantren atau di rumah, kalau ada kitab tafsir Sawi jilid ketiga di surat Fatir ayat 6 dan 7 di bawahnya, itu kalau ada tidak ada keterangan tentang Wahabi, akidah Wahabi, berarti itu dipalsukan, sudah dirubah oleh Wahabi. Gitu ya. Jadi saya tegaskan, mau digoreng seperti apa NU dan Ansor, kita jangan terbawa, karena ini bagian grand plan-nya mereka. Mereka mengambil kesempatan di saat ketika banyak ulama-ulama pribumi yang membongkar kesesatan Ba'alawi, mereka masuk. Sebenarnya tantangan kita orang pribumi ini luar biasa, Pak. Kita ini sekarang melawan Ba'alawi, melawan Syiah, melawan Wahabi, belum gerakan-gerakan radikalismenya yang tersambung kepada Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Dan itu Ikhwanul Muslimin ini rektor-rektornya masuk ke fakultas-fakultas yang ada di Nusantara. Ideologinya itu takfiri dan jihadi. Maka saya sampaikan kepada warga Nahdliyin khususnya, jangan pernah pesimis ketika ada orang yang menjelek-jelekan Banser dan Ansor, karena itu adalah hasil daripada perjuangan muassis NU. Bagaimanapun kita harus tetap mengikuti jejak ulama-ulama muassis NU. Pak Ubat mau apa? Menanyakan sedikit itu. Ya, tentang yang dibuka tadi kan 2 kitab. Satu judul, satu jilid, satu halaman. Ya. Cuman di situ kan perbedaannya kan sudah dirubah dengan menghilangkan Wahabi. Betul. Nah, berarti ini nanti bisa ditanggapi ya. Berarti mereka ini untuk menghancurkan organisasi terkuat di Indonesia khususnya, yaitu NU dan Muhammadiyah, berarti tidak lain tidak bukan mereka juga kan membaca kitab-kitab yang sudah ada toh. Betul. Nah, apakah memang tujuan mereka mempelajari kitab karangan ulama-ulama tempo dulu itu untuk menghancurkan 2 organisasi ini atau memang bagaimana? Monggo. Betul, dari dulu NU Muhammadiyah ini sangat terancam, karena mau kisru bagaimana chaosnya bagaimana negara, kalau 2 organisasi ini NU dan Muhammadiyah tetap rukun dan berdiri tegak, tidak akan pernah hancur Indonesia. Makanya begini, kenapa dari Klan Ba'alawi masuknya ke NU dan Wahabi, ngapunten, Wahabi ini lebih identiknya masuknya ke Muhammadiyah. Mohon maaf aja, ini kita buka. Mereka masuknya ke ranah Muhammadiyah sama Persis tuh dia sama Wahabi itu. Makanya saya sampaikan, mereka ini terbentuk satu ikatan. Kalau kita membaca geopolitik ya, dan biaya terbesarnya ini adalah dari perusahaan yang dipunyai yang namanya Smith Foundation. Dan Smith Foundation ini berada di Amerika. Cucuran dananya ya kelompok-kelompok ekstrim ini, karena mereka kalau menyerang Indonesia secara kontak fisik gak akan berani. Mohon maaf aja, gak akan berani. Maka dengan cara ideologinya ini, dengan mengatasnamakan agama, mempolitisasi agama, itu cara halus mereka. Boleh ditambah Ustadz Ubat? Monggo. Di dalam cara menguasai negara atau menyerang, ketika membawa angkatan perang dengan senjatanya, maka biayanya akan lebih mahal. Maka jalan yang paling gampang adalah dengan mengadu domba antar pribumi. Mengatasnamakan agama, mereka memberikan saluran dana-dana tersebut. Itu lebih murah. Ini secara konsep global memang seperti itu, Ustadz Ubat. Nggak mungkin nanti dari tentara ini seperti yang terjadi di Irak. Kenapa? Karena Islam terbesar di dunia ya ada di Indonesia. Bahkan ormas terbesar di dunia ya hanyalah NU. Makanya dia berusaha untuk bagaimana NU hancur di Indonesia sehingga pengikutnya pindah ke golongan Ba'alawi. Sorry Jai, kita orang Nusantara nggak mudah kamu bodohi. Lanjut Ustadz Ubat. Makanya saya harap terutama dari kiai-kiai NU yang ada di struktur ini harus punya ketegasan sebenarnya. Ini maksudnya urgen. Kayak gini-gini itu harus ada ketegasan. Jadi jangan sampai setelah
Banser digoreng dan lain sebagainya, kita gak ada pergerakan. Ini kalau sampai ke bawah, kemudian masyarakat kita yang awam ini terdoktrin dengan paham-paham mereka, karena yang mereka cari kan kesalahannya. Kalau mau saya buka, jogetnya Banser dan Dangdutan nggak ada apa-apanya. Emangnya orang Salafi nggak? Bukan hanya joget, Bapak. Saya juga kenal dari bagian orang-orang yang di Salafi itu, ya ke diskotik ya sama aja lah. Artinya itu urusan masalah pribadi individual gitu. Manhaj Salafi banyak Pak dari manhaj Salafi. Sekarang begini, sejarah mencatat yang mengebom dulu, ngebom Borobudur ini kan dari kalangan Ba'alawi. Setelah ditelusuri ternyata dia ini juga selain dia berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, secara akidahnya ya Salafi. So aja buka ketika bom Borobudur tahun berapa itu, nanti ketemu tuh siapa tuh. Itu terjadi Pak. Nah, karena kalau dari klan Ba'alawi ini gampang, akhirnya kalau ketika ada pelaku dari klan Ba'alawi ya gampang ketemu nanti. Akhirnya marwahnya dari klan Ba'alawi rusak. Maka mereka membuat strategi lain. Sudahlah, pokoknya kita bangkit, organisasi yang mengatasnamakan Islam dari manapun datangnya, kita gak usah ikutin. Ikutin itu cuma dua asli yang Nusantara itu, organisasi Islam ya, cuman NU dan Muhammadiyah. Begitu ya, itu aja yang saya sampaikan. Dan ingat, kalau saya buka secara detail sejarah ini, memang ini urusannya dengan geopolitik dunia, itu Pak. Yang jelas mereka ini mengambil kesempatan ketika di saat orang pribumi bangkit melawan Ba'alawi, mereka menyerang orang-orang NU. Semangat untuk Banser dan Ansor dan NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.